Dipersilakan Pak Edri. Baik, terima kasih pimpinan dan anggota DPR Komisi 7 yang saya hormati dan saya banggakan. Pak Kepala SKK Migas, Pak Wakil Kepala SKK Migas, Ibu Sekretaris Deputi dan lainnya. Ibu Sekretaris apa kabarnya? Pak Rudi apa kabarnya? Baik, pertama saya mengucapkan terima kasih Pak Kepala sudah memaparkan kinerjanya selama tahun 2003, saya tangkap 2003, dan saya kira terus ada upaya-upaya dari SKK Migas untuk meningkatkan lifting supaya kinerja K3S-nya supaya berjalan dan meningkat. Yang pasti saya pribadi mendukung kinerja dari SKK Migas. Nah, untuk itu pada kesempatan yang baik ini juga saya coba melihat kinerja SKK Migas di tahun 2003, Pak. Dan saya akan melihat by data aja, karena kegiatan-kegiatannya luar biasa di sini. Pertama yang saya melihat di sini, mulai capaian kinerja 2003, Pak. Kalau saya lihat di sini kinerjanya, saya kira produksinya jeblok, Pak ya. Ya, betul Pak Rudi ya. Jeblok, dan saya nggak tahu nih sampai kapan nggak jeblok lagi gitu loh. Ya. Karena sampai ini di outlook Desembernya juga akan sulit juga mencapai APBN itu. Ya. Dan ini saya kurang tahu apa yang harus dilakukan SKK untuk memenuhi targetnya gitu loh. Dan juga terkait juga pengawasan kepada K3S-nya. Bolehlah sedikit nanti dipaparkan bagaimana langkah-langkahnya supaya bagaimana meningkatkan, walaupun kalau kita lihat outlook-nya Desember ini kan nggak capai juga dengan APBN, jauh sekali juga gitu. Tapi paling tidak kita bisa mencapai outlook-nya itu bisa capai gitu loh. Kita mau tahu strateginya apa. Dan paling penting sebenarnya menurut saya sih bagaimana strategi pengawasan kepada K3S ini gitu loh. Dan juga sekaligus mendorong bagaimana mereka meningkatkan liftingnya. Itu yang penting bagi, karena saya lihat di sini data di sini masih jeblok gitu loh ya, belum meningkat ini, hanya harus ditingkatkan. Itu satu terkait dengan produksi. Yang berikutnya terkait dengan cost recovery. Ya. Ini saya lihat juga nih dinamikanya, realisasi targetnya sekian belum juga tercapai. Kenapa ini belum bisa tercapai gitu loh, cost recovery-nya. Dan juga sebenarnya kalau saya pribadi, saya ingin juga tahu data cost recovery yang sudah didapatkan ya dari proses dengan kerjasama K3S ini. Karena juga kita mau tahu juga produksi yang dihasilkan K3S dengan cost recovery yang cashback-nya kita katakan, kita kan perlu tahu sampai sejauh mana mereka memenuhi kewajibannya gitu loh. Saya belum pernah dapat data dari K3S, dari SKK terkait ini. Karena juga saya minta seperti itu. Karena kita mau lihat juga bagaimana niat-niat dari K3S ini. Saya hanya khawatir aja hasil produksi mereka itu justru tidak direport ke SKK gitu. Ada caranya lah, ya. Itu yang saya kira juga untuk kerjasama dengan SKK juga kan tidak harus cost recovery. Ada satu lagi apa namanya Pak? Gross rate. Semestinya kan juga ada datanya juga di sini. Nggak ada. Kan ada juga K3S yang gross rate itu Pak kan. Tapi nggak ada datanya di sini. Kita kan ingin tahu juga. Saya lihat nggak ada datanya. Gitu ya Pak Rudi ya. Aku Pak Rudi aja lah saya minta. Gitu Pak Cip. Apa? Terus berikutnya penerimaan negara. Saya kurang paham membaca data ini Pak Kepala. US dolar terus 5,6. Sebenarnya berapa gitu loh. Apa maksudnya 15,06 ini apa maksudnya? Saya kurang paham juga. 15,8. Saya kira angka US dollar ini berapa nilainya gitu. Ini kan cuma judul mata uangnya kan. Tapi sebenarnya berapa saya nggak tahu nih. Kita nggak tahu berapa penerimaan negara ini, nggak tahu. Cuman angka mungkin persentase lah kali ya ini ya. Ini saya kurang paham
mohon jelaskanlah ya. Iya, satuannya. Saya kurang paham nih. Karena 15,88 maksudnya apa? 15,06 gitu kan. Ada US dolarnya gitu. Sama juga cost recovery juga seperti itu. Gak jelas juga berapa nilainya gitu. Kalau persentase gini bingung juga kita. Berapa sebenarnya kontribusi SKK ke pemerintah gitu kan atau K3S ini? Itu jelas kan, maksudnya miliar US dollar kan. Iya. Jadi menurut saya ya itu angka Pak Hendri. Ya maksud saya berapa itu nggak, ini 15,88 itu maksudnya apa Pak Ketua, itu saya nggak ngerti saya. Itu yang sebelah kiri Pak di kolom. Jadi 15,88 itu maksudnya 15,88 miliar US dollar. Oh itu ya? Ya. Benar ya? Satuan. Itu ya biar. Jadi kalau penerimaan negara sampai Oktober adalah 11,59 miliar US dollar. Jadi kalau dirupiahkan kira-kira ini akan 150 triliun. 150 triliun. Ini yang sampai dengan Oktober. Sampai Oktober Pak ya? Ya, sampai dengan Desember insya Allah akan jadi 14,3 miliar US dollar. Berarti itu kira-kira sama dengan 220 lebih triliun. Oke, baik Pak. Terima kasih ya. Saya kurang paham membacanya mungkin. Termasuk juga investasi begitu ya Pak ya? Betul Pak. Ya. Sedangkan cost recovery itu dari disediakan anggaran, jadi cost recovery ini disediakan anggaran 8,25 miliar US dollar. Nanti insya Allah realisasinya 7,8 miliar US dollar. Ini karena ini cost yang keluar, berarti sebenarnya ini adalah sesuatu yang baik Pak Hendri, karena kita bisa menekan cost gitu. Terima kasih. Maksud saya kan begini Pak Kepala, itu kan cost yang harus kita keluarkan kan begitu ya. Kita kan ingin tahu juga cashback-nya kira-kira itu. Mereka kan kewajiban K3S ini yang sudah produksi dan menjual, kita kan ingin tahu juga berapa persen dia mengembalikan uang negara itu gitu loh. Itu sebenarnya yang hakikinya gitu. Ini bagus menekan, tapi kita ingin tahu juga semua K3S itu yang sudah produksi, bagaimana mereka mengembalikan cost recovery-nya gitu loh. Itu sebenarnya hakikinya Pak. Kalau ini bagus nggak apa-apa. Itu kira-kira data itu yang belum saya lihat gitu loh. Termasuk investasi saya kira begitu, mudah-mudahan bisa meningkatkan lagi. Nah terakhir, saya ingin kabar WK Cepu. Bagaimana terakhir Pak? Apa kabar-kabarnya, supaya kita mohon penjelasannya juga. Dan juga yang paling penting juga ini Pak, saya selaku Ketua Panitia Natal MPR DPR DPD mengundang keluarga besar SKK Migas untuk hadir pada Natal MPR DPR DPD pada tanggal 5 Desember pukul 16. Mohon doa dan dukungannya. Terima kasih. Yang penting yang terakhirnya itu dukungan.